Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz cintai, tidak lupa tentunya Ustaz ingin ingatkan bagi Ustaz pribadi dan kepada kalian agar senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, apapun keadaan kita senantiasa kita berterima kasih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa agar senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, serta memudahkan kita dalam beribadah kepadanya, Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, sebagaimana biasanya di hari Selasa ini kita teruskan pelajaran IPA kita, dan kali ini berkaitan dengan upaya pelestarian makhluk hidup, upaya pelestarian makhluk hidup. Kalau di buku di halaman 23, di halaman 23. Kalau sebelumnya kita telah belajar bagaimana tentang siklus makhluk hidup, baik itu hewan dan juga tumbuhan, Kalau kali ini bagaimana kita caranya agar hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita ini bisa menjadi lestari, Baiklah, coba kita baca yang ada di video ini sebagaimana yang telah kalian tulis. D. Upaya pelestarian makhluk hidup. Poin bawahnya yang pertama apa itu? Siklus makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki manfaat dan peran penting di alam. Jadi siklus, tahapan pertumbuhan atau perkembangan makhluk hidup itu mempunyai manfaat dan ada peran penting di alam ini, Walaupun terkadang kita tidak tahu apa manfaatnya, misalnya nyamuk misalnya, nyamuk. Dia sepertinya sangat merugikan manusia, menggigit manusia, mengisap darah manusia hingga terkena DB, bahkan banyak yang meninggal, Tapi di antara manfaatnya apa? Saat perkembangannya, saat siklus terjadi pada nyamuk tersebut, sebelum nyamuk itu bisa terbang, dia akan menjadi menjadi larva, bintik yang ada di air itu, di genangan air biasanya, Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan, Begitupun juga dengan hewan yang lainnya, tumbuhan yang lainnya, misalnya kupu-kupu saat menjadi ulat, saat menjadi kepompong yang bisa dimakan oleh burung, apalagi kalau setelah dia menjadi kupu-kupu yang indah. Sangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, membantu penyerbukan, Yang intinya bahwa apapun yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan ada manfaatnya, ada manfaatnya, ada peran penting. Kemudian bawahnya, wajib bagi kita untuk menjaga kelestarian alam agar siklus makhluk hidup dapat berlangsung dengan baik, Sekali lagi, wajib bagi kita untuk menjaga lingkungan kita ini, Jangan bakar-bakar sembarangan, Di antaranya juga buang sampah pada tempatnya, Walaupun mungkin sampah itu terlihat kecil, misalnya apa? Upil. Bukan upil, upil juga sampah, mungkin. Misalnya bungkus permen, bungkus permen misalnya, setelah kalian makan permen, sampahnya dikantongin dulu kalau belum kalau belum menemukan kotak sampah, atau tong sampah, disimpan dulu di kantong. Nanti kalau sudah ketemu tong sampah baru dibuang di tong sampah, jangan dibuang sembarangan, apalagi sampah-sampah yang lainnya, kertas misalnya, saat kalian sekolah jangan buang di laci, dibuang di tong sampah, Intinya kita berusaha bagaimana caranya agar lingkungan kita ini menjadi baik, sehingga kelestarian makhluk hidupnya terjaga, bisa berlangsung dengan baik. Terus bagaimana upaya kita? Coba kita baca upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Satu, bawahnya reboisasi. Yang pertama
reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman kembali pada lahan yang gundul. Nah, jadi lahan yang gundul itu, tanah yang gundul itu ditanami kembali ya. Maka itu disebut reboisasi, penanaman atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul ya. Kalau di buku di halaman 24 ya. Di halaman 24. Nah, jadi kalau nanti ada soal apa yang dimaksud dengan reboisasi, maka jawabannya apa? Penanaman kembali pada lahan yang gundul. Atau misalnya soalnya dibalik. Penanaman atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul disebut titik-titik. Apa jawabannya? Reboisasi ya. Ingat reboisasi, penanaman kembali atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul. Oke, nah itu diantara contoh kegiatan reboisasi ya. Yang sama yang di buku ya. Gambarnya sama yang di buku yang di halaman 24 itu ya. Nah itu bagaimana anak-anak sekolah, anak SD itu sepertinya ya, karena kelihatan topinya, melakukan kegiatan reboisasi agar apa? Lingkungan terjaga ya. Kelestarian lingkungan dapat berlangsung dengan baik. Kalau udaranya, kalau lingkungannya hijau, banyak tumbuh-tumbuhan ya, udara menjadi segar ya. Udara menjadi segar ya, tidak banyak polusi ya. Bahkan tidak banyak debu ya. Nah ini juga ada 3 orang sahabat mungkin ya yang sedang melakukan atau sedang menanam pohon ya, melakukan reboisasi. Kemudian itu di antara juga contohnya pohon apa itu? Pohon pinus ya. Kalau kalian pernah pergi ke pohon pinus Mangunan atau di mana di sini di mana Becici apa ya? Puncak Becici ya, sama di Mangunan juga ya. Nah, di situ juga sangat indah ya, sangat sejuk ya, sangat enak ya. Misalnya untuk belajar juga bisa, untuk ngaji, untuk murjah juga enak ya kalau lingkungannya enak ya, udaranya segar. Nah seperti ini juga ya, bagaimana keadaan alam yang di sana hutannya masih terjaga ya, keadaan lingkungannya masih terjaga, udaranya masih segar ya. Baiklah, yang kedua langsung saja apa upayanya? Yaitu membudidayakan hewan dan tumbuhan langka ya. Nah, jadi dibudidayakan ya, dijaga ya, kalau tumbuhannya ditanam kemudian dirawat ya. Cuman alhamdulillah kalau di Indonesia ya insyaallah dijaga ya, tumbuh-tumbuhan yang langka ataupun hewan-hewan yang langka ya. Contohnya apa yang langka? Tanaman kantong semar dan komodo ya. Siapa yang tahu tanaman kantong semar? Ya, kalau komodo insyaallah kalian sudah tahu ya, kita sudah tahu insyaallah ya. Coba kita lihat bagaimana bentuk tanaman kantong semar. Nah ini contohnya ya, sama yang di buku ya. Ya sama yang di buku ya. Poin yang kedua yang di buku yang di halaman 24 ya. Yaitu apa itu? Tanaman kantong semar ya. Ini juga ya contoh tanaman kantong semarnya. Untuk komodo mana? Nah ini untuk komodo ini ya. Masya Allah ya. Gagah sekali ya. Dari antara hewan komodo ya. Bahkan komodo ini punya julukan pulau sendiri ya, itu pulau Komodo ya, diantaranya di mana itu Nusa Tenggara Timur ya, diantaranya di NTT ya, Pulau Komodo. Dan di sana banyak komodo yang dilindungi tentunya ya, dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Maka tidak boleh kita sembarangan ya menangkapnya atau bahkan membunuhnya, tidak boleh. Masya Allah ya, gagah ya. Nah ini komodo lagi memangsa kambing ya. Kambing, cempe ya. Cempe apa?
Kemudian kita langsung saja yang ketiga apa? Membangun cagar alam dan suaka marga satwa ya. Membangun cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam ini maksudnya biasanya hutan yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang langka ya. Terdapat tumbuh-tumbuhan yang langka. Lebih fokus ke tumbuh-tumbuhan seperti tanaman kantong sembar tadi ya. Itu yang dimaksud dengan cagar alam ya, hutan yang di dalamnya dilindungi tanaman-tanaman yang langka. Kalau suaka marga satwa biasanya hutan yang di sana dibuat atau dilindungi atau benar-benar hutan ya, yang di dalamnya itu terdapat hewan-hewan yang langka ya, hewan-hewan yang langka. Misalnya ada hutan, kemudian hutan itu dikasih tanda ya bahwa hutan itu dilindungi ya, yang di dalamnya banyak hewan-hewan yang langka ya, yang kalau seandainya dibunuh akan punah ya, akan punah. Di antara contohnya tadi apa? Komodo ya, komodo, macan juga ya. Nah, ini di antara contoh cagar alam gebugan ya, yang di Jawa Tengah ya. Cagar alam gebukan yang berada di Jawa Tengah. Nah, kalau suaka marga satwa terdapat di Sumatera ya, yang di sana banyak gajah ya, banyak gajah-gajah. Yang intinya bahwa cagar alam dan suaka marga satwa ini adalah hutan yang di sana dilindungi ya, baik itu tumbuhan ataupun hewan di dalamnya dilindungi, tidak boleh diambil, tidak boleh dipelihara sendiri, tidak boleh apalagi dibunuh ya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, melarang penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Nah, tidak boleh ya, menebang hutan sembarangan tidak boleh ya, berburu hewan sembarangan tidak boleh ya. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan pakaian kulit hewan yang dilindungi ya. Kulit hewan yang dilindungi, misalnya kita dapat komodo kemudian kita bunuh, kemudian kita jadikan misalnya jadikan sepatu atau sendal ya, tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Yang keenam, yang terakhir apa? Nah, kalau di buku halaman 25 apa ini? Memahami pentingnya kelestarian hewan dan tumbuhan ya, memahami pentingnya kelestarian hewan dan tumbuhan ya, bahwa tumbuhan itu dan hewan-hewan itu juga perlu dilestarikan agar bisa juga menjadi kebanggaan bagi kita ya. Kalau hewannya punah, tumbuhannya punah ya, maka berarti kita tidak mampu menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Jadi kita jaga akan kelestariannya ya, kita jaga akan kelestariannya. Apalagi memang hewan tersebut atau tumbuhan tersebut tumbuhan yang langka ya, tumbuhan yang langka. Kalau seandainya tidak langka, misalnya apa? Tumbuhan mangga ya, durian, jambu ya, ataupun lainnya, tidak apa-apa kita manfaatkan ya. Manfaatkan ya. Ataupun hewan yang lainnya, misalnya kambing, ayam, sapi, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau komodo ya, ini perkembangan yang lambat, kemudian kalau seandainya kita bunuhi, kita ambil, kita manfaatkan dagingnya, maka nanti dikhawatirkan lama-lama akan punah ya, akan hilang ya. Begitupun juga dengan tumbuh-tumbuhan ya, di antaranya contohnya tadi apa? Tumbuhan kantong atau tanaman kantong semar ya, tanaman kantong semar. Dan sekalian yang dimuliakan Allah, yang Ustaz cintai, mungkin sedikit ini yang bisa Ustaz sampaikan ya, yang bisa kita pelajari di kali ini ya. Harapan Ustaz tetap semangat ya, bukunya dibaca, catatannya dibaca ya. Intinya kalian itu sekarang ini adalah waktunya sekolah ya, waktunya sekolah kalian itu. Biasanya jam 7 kalian sudah di sekolahan ya, tapi sekarang cukup di rumah saja ya. Siapkan pakaian, siapkan Al-Quran, siapkan buku-bukuannya jam 7 sampai jam 12 ya. Intinya bahwa sekarang itu waktu kalian sekolah, tetapi sekolahnya di mana? Di rumah ya. Kalau biasanya bertemu langsung dengan ustadz, dengan para ustadz, kalau sekarang ya belajarnya lewat HP ya. Jangan malah nonton atau main game ya, tapi benar-benar dimanfaatkan ya.
anak sekalian yang Anda cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Ustaz. Apabila ada kesalahan, banyak kekurangan, Ustaz mohon maaf kepada Allah. Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.